Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah tuntas sebuah peraturan menteri yang baru banget terbit di Januari 2026. Dan sepertinya ini punya ambisi yang besar sekali untuk mengubah wajah sekolah di seluruh Indonesia. Di depan kita ini sudah ada salinannya, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Nah, pertanyaannya mungkin apa sih bedanya peraturan ini sama aturan-aturan sebelumnya? Itu pertanyaan yang bagus, karena intinya memang di sana. Jadi peraturan lama yang fokusnya cuma pencegahan dan penanganan kekerasan, itu sekarang resmi dicabut. Ini pergeserannya fundamental banget loh. Dari yang tadinya itu reaktif, jadi baru gerak kalau ada kasus, sekarang jadi proaktif. Tujuannya bukan lagi cuma menghilangkan kekerasan, tapi benar-benar membangun sebuah budaya aman dan nyaman dari akarnya. Ini semacam cetak biru untuk ekosistem sekolah. Oke, budaya aman dan nyaman ini istilahnya luas sekali ya. Maksudnya apa saja sih yang masuk di dalamnya? Saya lihat di sini ada 4 pilar utama dan pilar keempat ini soal keamanan digital. Kayaknya ini yang paling relevan sekaligus paling rumit bukan? Tepat sekali. Dulu kan kita khawatirnya cuma soal katakanlah perkelahian fisik di halaman sekolah. Sekarang halaman sekolah itu ada di genggaman tangan setiap anak 24 jam sehari. Iya, iya betul. Makanya pilar ini mencakup semua, mulai dari etika di media sosial sampai perlindungan data pribadi. Ini tantangan besar, tapi setidaknya peraturan ini memaksa sekolah untuk nggak tutup mata lagi. Dan ini sejalan dengan 9 asasnya. Ada asas humanis, inklusif. Jadi ini soal mengubah kebiasaan, bukan cuma pasang poster anti perundungan. Tunggu, tunggu. Tadi Anda sebut ini soal ekosistem. Kalau bicara ekosistem, artinya tanggung jawabnya dilempar keluar dari gerbang sekolah juga dong. Biasanya kan semua dibebankan ke guru. Nah, betul. Dan ini mungkin perubahan paling radikalnya. Peraturan ini secara eksplisit menarik semua pihak untuk ikut tanggung jawab. Orang tua misalnya diharapkan bisa menyelaraskan pola asuh di rumah. Media juga diminta memberitakan kasus secara etis. Oh, media juga kena ya? Iya, jangan sensasional. Masyarakat sekitar juga didorong untuk peduli. Ini terdengar sangat ideal ya, melibatkan semua orang. Tapi kan di lapangan, kita tahu betul, kolaborasi seperti ini seringkali cuma, wacana. Ada mekanisme yang memastikan semua pihak ini benar-benar bergerak bareng nggak? Nah, untuk itulah peraturan ini membentuk sebuah struktur baru yang sangat signifikan. Namanya kelompok kerja atau Pokja. Dibentuk di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Oke. Dan yang bikin beda, ketuanya itu sekretaris daerah atau sekda. Penunjukan ini bukan cuma simbolis. Ini memberikan gigi pada Pokja. Karena sekda itu kan punya wewenang untuk mengkoordinasikan berbagai dinas. Oh, jadi lintas sektor gitu ya? Betul, dinas sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, ini yang dulu sering macet di peraturan sebelumnya. Oke, jadi sekarang ada wasitnya ya bisa dibilang gitu. Terus kalau di lapangan, amit-amit ada kasus pelanggaran, apa yang terjadi? Alurnya gimana? Alurnya dibuat lebih jelas, jadi dibedakan. Kalau pelanggarannya cuma soal tata tertib biasa, ya sekolah yang tangani secara internal. Fokusnya ke edukasi dan pemulihan. Tapi kalau sudah masuk ranah hukum, nah sekolah wajib melimpahkannya ke Pokja. Nanti Pokja yang koordinasi dengan aparat yang berwenang. Dan yang paling penting, ada penekanan bahwa murid yang terlibat masalah itu tidak boleh langsung dikeluarkan kan? Jadi fokusnya lebih ke pemulihan, bukan cuma hukuman. Ini pergeseran cara pandang yang besar loh. Betul sekali, hak pendidikan anak itu harus tetap jadi prioritas utama apapun proses hukum yang sedang berjalan. Jadi ya intinya peraturan ini adalah sebuah langkah yang sangat ambisius, menciptakan keamanan yang menyeluruh, fisik, mental, dan juga digital. Jadi kalau kita coba simpulkan untuk para pendengar nih, peraturan baru ini bukan sekedar tumpukan kertas, tapi ini sebuah alat. Sebuah kerangka kerja yang bisa Anda, sebagai orang tua atau anggota masyarakat, gunakan untuk ikut serta. Dan juga menuntut akuntabilitas dari sekolah dan pemerintah daerah. Tepat, ini adalah dasar hukum bagi kita semua untuk menagih janji lingkungan belajar yang benar-benar aman untuk anak-anak kita. Nah, sebagai penutup, kami tinggalkan sebuah pemikiran untuk Anda. Peraturan ini mengamanatkan pembentukan Pokja di setiap daerah paling lambat 6 bulan sejak berlaku. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, dengan visi yang begitu besar dan struktur yang kompleks ini, seberapa siapkah pemerintah daerah di sekitar Anda untuk membentuk Pokja yang efektif dan benar-benar berdaya? Atau jangan-jangan
hanya akan jadi formalitas di atas kertas.